Sejumlah rumah permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Hembusan angin yang kencang dan disertai banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Sejumlah petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun imbas kebakaran membuat arus lalu lintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke mengarah Pesing dan sebaliknya mengalami kemacetan. Sementara itu di Pancoran, Jakarta Selatan, asap membumbung tinggi hingga terlihat dari kejauhan. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran mengerahkan 12 unit mobil damkar ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Belum diketahui kronologi dan penyebab kebakaran. DPR desak pemerintah tingkatkan pengawasan pesantren. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa yang berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan aula pondok pesantren ambruk. Kali ini terjadi di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan. Insiden mengejutkan terjadi di Desa Jati Agung, Lampung Selatan. Aula Pondok Pesantren Al-Hikmah tiba-tiba ambruk saat masih dalam proses pembangunan. Bangunan yang baru mulai didirikan ini ambruk hingga rata dengan tanah akibat kegagalan struktur penyangga dalam menahan beban konstruksi. Saat kejadian berlangsung, tidak ada santri maupun pekerja yang berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara puing-puing bangunan yang berserakan menandakan lemahnya pengawasan konstruksi di lingkungan pesantren. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Erwinto menyampaikan aula ini memang masih dalam tahap pembangunan. Meski tidak ada korban jiwa, Erwinto menegaskan pentingnya memperhatikan keselamatan struktur bangunan di setiap pesantren. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun, hendaknya melibatkan tenaga teknisi, mungkin dari PUPR ataupun dari swasta, agar konstruksinya benar-benar aman. Sebagai bentuk respon atas kejadian ini, Kanwil Kemenak Provinsi Lampung berencana mengirimkan surat edaran ke seluruh pesantren di wilayahnya. Selain itu, inspeksi acak terhadap sejumlah bangunan tua akan dilakukan serta koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat guna mencegah kejadian serupa. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan untuk tetapkan tersangka. Sementara untuk mencegah kejadian serupa terjadi, Kementerian PUPR periksa kondisi gedung sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah. Polda Jatim telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus ambruknya musola pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan sementara, ambruknya bangunan diduga karena ada unsur kelalaian. Untuk itu, polisi menjerat dengan 2 pasal yang akan disangkakan, yakni pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat.
Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Siapapun yang bersalah akan dihukum. Kan kami manggil dulu keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Nanti semuanya pasti akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Semua itu ada mekanismenya dan kami pun sudah melaksanakan prosedur-prosedur itu. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah, salah satunya ponpes tertua di Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren dan memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut sebagai bentuk antisipasi robohnya bangunan ponpes. Yang Sidoarjo tentunya kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis, sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Sebelumnya akibat robohnya bangunan di Ponpes Al-Khozini mengakibatkan 67 korban jiwa. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terkait kejadian ini. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan wacana pembangunan Ponpes Al-Khozini pakai APBN belum final. Namun Dasko mendorong pemerintah untuk perhatikan semua bangunan pesantren yang sudah tua dan lama. Masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau kondisi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur yang dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Mensos memastikan pemerintah berikan pendampingan medis bagi para korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk salah satu santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Shailendra Haikal di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Mensos mengungkap upaya perawatan dan penyembuhan Haikal terus dilakukan tim medis. Setelah menjalani proses amputasi terhadap salah satu kakinya, Haikal yang sempat viral di sejumlah media sosial karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya semakin membaik. Keinginan korban untuk mendapatkan kaki palsu langsung dipenuhi. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan selain kaki palsu, pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua korban dalam merawat korban yang mengalami disabilitas akibat musibah Ponpes Al-Khozini yang ambruk Senin 29 September lalu. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa gerak, itu semuanya akan dibantu. Tapi lebih dari itu yang lebih penting adalah perlindungan dan jaminan sosialnya. Sampai kita tadi diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan-kebutuhan orang tuanya untuk bisa menemani, membimbing putranya yang sekarang penyandang disabilitas. Menurut rencana setelah luka kakinya sembuh, Haikal santri asal Probolinggo, Jawa Timur ini akan menggunakan kaki palsu yang disediakan gratis oleh pemerintah. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang. Dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau
lepas dari sakunya mungkin atau dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Yang pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan, yang menentukan kan ahli. Ahli untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Deltaspa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan turun tangan jika kasus kematian terapis Deltaspa berusia 14 tahun terbukti ada praktek eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Pramono minta anak di bawah umur tidak diminta untuk bekerja. Undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu, dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap itu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warganet digegerkan dengan pernikahan seorang kakek berusia 74 tahun dengan wanita berusia 24 tahun dengan mahar 3 miliar rupiah. Usai viral, keluarga mempelai wanita mengungkap mahar dari pengantin pria ternyata palsu. Nikahkan Sheila Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Geger video pernikahan seorang kakek Tarman 74 tahun dengan seorang wanita Sheila Arika 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Dusun Sidoda di Desa Jeruk, Bandar Pacitan. Bahkan penghulu dengan jelas menyebutkan nilai mahar yang fantastis saat ijab kabul diucapkan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Sontak foto dan video pernikahan ini tersebar di sejumlah grup percakapan dan media sosial hingga muncul beragam komentar warganet. Tak hanya itu, tamu yang datang ke resepsi pernikahan juga diberikan uang Rp100.000 dalam amplop, di mana cek senilai 3 miliar rupiah palsu dan mobil mewah ternyata disewa. Bahkan sang mempelai pria membawa sepeda motor milik pengantin wanita. Hal ini terungkap usai seorang warga yang merupakan kerabat mempelai wanita dengan membuat tayangan langsung melalui akun media sosial perihal sosok Tarman. Setelah rabi, beliau terindikasi ketahuan penipu karena banyak laporan ya dari sosmed dan lain-lain. Akhirnya keluarga percaya dan si Tarman, karena CEO Tarman merasa terancam, akhirnya dia melarikan diri. Akibat kejadian ini, pihak keluarga wanita pun syok. Tak hanya itu, keluarga mempelai wanita juga mengungkapkan fakta baru jika Tarman pernah dipenjara selama 2 tahun karena penipuan jual beli pedang samurai senilai 1 miliar rupiah. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan massa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kadaluarsa
sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon pertanyaan bahwa Sylvester Matutina ada di Jakarta, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna pun meminta pihak kuasa hukum membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan masih berupaya mencari keberadaan Sylvester, namun ia memastikan langkah-langkah hukum untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Sylvester telah dilakukan oleh jaksa eksekutor. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari. Sebelumnya Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini pihak kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Mendikbud Nadiem Makarim kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang masuk tahap pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotman menilai penyidik belum pernah menjelaskan pihak yang diduga diperkaya dalam kasus tersebut, termasuk nilai dan cara terjadinya dugaan perkayaan. Ia menegaskan selama proses penyidikan tidak ada aliran dana yang mengalir kepada Nadiem dan audit BPKP dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 juga menyatakan pengadaan laptop Chromebook sesuai prosedur dan harga wajar. Hotman menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak berdasar dan hanya berdasarkan kesimpulan sepihak tanpa pembuktian jelas. Kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung selaku pihak termohon dalam sidang, Roy Riyadi, menegaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi sudah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Pihak Kejagung pun mengaku sudah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek online yang berjuluk Driver 001 Mulyono bersama 11 rekannya mendatangi sidang pra-peradilan Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral kepada Nadiem.
Dukungan moral terhadap mantan Mendikbudristek sekaligus pendiri ojek online Nadiem Makarim terus berdatangan di tengah status hukumnya yang kini menjadi sorotan publik. Salah satunya datang dari pengemudi ojek online yang pernah merasakan langsung dampak dari inovasi Nadiem di sektor transportasi digital. Mereka mengaku terkejut ketika mendengar kabar penetapan Nadiem sebagai tersangka. Ya sebagai teman lah, karena saya dengan Nadiem itu di 2010 merintis bareng-bareng. Jadi saya kasih support, dukungan sebagai sahabat, sebagai teman. Kebetulan ini teman-teman saya seangkatan di 2010 yang sampai saat ini masih ngegojek. Ia menilai Nadiem sebagai sosok sederhana dan tidak pernah bergaya hidup mewah. Sebagai sahabat, Mulyono berharap kasus hukum yang menjerat Nadiem segera mendapat kejelasan dan penegakan hukum dilakukan secara adil. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional juga mendukung langkah pemerintah Indonesia. Atlet gimnastik Israel dipastikan tidak akan datang ke Indonesia dalam kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, mengatakan hal itu dipastikan setelah pemerintah Indonesia menolak visa milik ke-6 atlet tersebut. Diketahui ke-6 atlet yang ditolak ke Indonesia diantaranya Eyal Indik, Artem Dolgopiat, Ron Piatov, Lihiras, Roni Samai, dan Yali Sosani. Mereka dipastikan tidak akan hadir, ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan ke-1 mendukung keputusan pemerintah Indonesia, dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Wanatabe sudah menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Presiden Watanabe juga sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa sepenuhnya keluarga besar FIG mendukung semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sehingga insya Allah atas dukungan dari semua pihak, kita akan sama-sama nanti menjadi saksi sejarah untuk pertama kali kejuaraan dunia World Championship Gimnastik bisa terlaksana dengan baik di Jakarta. Adapun kejuaraan dunia senam artistik ini digelar di Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina.
Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia resmi tak akan mengeluarkan visa untuk atlet senam Israel. Keputusan diambil karena Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Gelaran senam artistik dunia yang digelar di Jakarta kemungkinan tidak akan diikuti oleh atlet senam asal Israel. Lantaran pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan visa bagi atlet asal Israel. Pemerintah pun tekankan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Pemerintah juga terus menerima penolakan dari berbagai kalangan atas keikutsertaan Israel dalam kejuaraan ini. Rencananya gelaran kejuaraan dunia senam artistik 2025 akan digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Pemirsa, dalam 2-3 tahun ke depan, bahan bakar minyak di Indonesia akan dicampur dengan etanol 10%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang akan digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol 10% dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk membuat minyak yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Meski sudah disetujui, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan penerapan campuran etanol dan bensin berjalan. Saat ini pemerintah tengah menghitung dengan rencana penerapan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan jadi perbincangan masyarakat. Terlebih setelah munculnya kasus kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di tanah air. Lalu apa sebenarnya etanol itu dan apakah membawa dampak berlapis pada BBM? Berikut informasinya untuk Anda. Etanol merupakan senyawa kimia berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases yang merupakan tetes tebu. Sementara itu, fungsi etanol dalam BBM di dunia otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bensin guna menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Meski demikian, penggunaan etanol pada BBM tetap ada dampaknya. Dampak positifnya yang pertama, mesin lebih aman dari ngelitik.
Kedua, pembakaran lebih sempurna dan emisi beracun turun. Serta yang ketiga, tenaga mesin dapat naik. Lalu dampak negatifnya adalah, pertama, konsumsi BBM lebih boros, dan kedua, sulit menghidupkan mesin di suhu dingin. Menteri fenomenal dengan popularitas meroket, netizen menggadang-gadang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa maju jadi calon wakil presiden. Purbaya mengaku tak begitu memikirkan usulan tersebut. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Bahkan hal tersebut membuat popularitas Purbaya melesat. Namun saat ditanya soal peluangnya maju menjadi calon wakil presiden RI, Purbaya mengaku tak begitu memikirkan hal tersebut. Purbaya menilai masa kerjanya yang baru sebulan terlalu singkat sehingga belum sampai menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara menyeluruh karena masih di tahap awal. Baru juga sebulan kerja gila. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu turun lagi. Ekonomi kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa jam. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan aja, yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Sebelumnya, 8 Oktober 2025, genap sebulan Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah kucurkan dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan uang tak dipakai beli dolar. Uang harus disalurkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan 5 bank himpunan bank milik negara agar tidak menggunakan dana 200 triliun rupiah untuk membeli dolar Amerika Serikat. Ia khawatir jika dana negara tersebut dibelikan dolar AS justru akan memberi tekanan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Selain itu, Purbaya juga menyarankan alokasi dana tersebut bisa disalurkan oleh perbankan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, Purbaya sempat menyatakan bahwa sebetulnya ia tidak ada urusan uang tersebut mau ditaruh di mana. Yang penting jangan beli dolar. Jika sampai beli dolar, maka Purbaya tidak akan ragu menyikat bank tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana pemerintah 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai Menteri Keuangan Purbaya bawa warna baru terhadap penataan keuangan Indonesia. Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan meragukan efektivitas gebrakan 200 triliun rupiah ke 5 bank plat merah yang dilakukan oleh Menteri Koboi tersebut. Tapi melihat langkah-langkahnya pada saat hari dia dilantik dan seterusnya itu menurut saya bagus juga untuk membuat warna baru terhadap penataan keuangan kita. Karena orang ini lalu menggebrak-gebrak dengan penuh percaya diri dan untuk orang awam meyakinkan. Meskipun tentu para ekonom bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang itu berbahaya, ada yang tidak berbeda. Ada muncul sejumlah kritik juga terhadap dia. Saya paham terhadap kritik-kritik itu. Tapi itu kan soal pandangan saja. Tetapi bahwa dia mampu memecah kebekuan dari penataan keuangan yang mungkin selama 15 tahun dipercayakan kepada Ibu Sri Mulyani ya. Dan kritik-kritiknya itu saja, tidak berubah-ubah. Langkah-langkahnya juga tidak berubah. Ini memberi warna baru. Pertama, orangnya berani, tegas, ya. Kemudian, yaitu kreatif juga, Banyak hal yang saya tandai bagus. Tetapi ingat, ini bagus sampai saat ini. Berikutnya nanti kita nilai kembali. Digelontorin uang 200T itu supaya likuiditas terjadi di bank.
Itu asumsi itu benar nggak? Ini tidak akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diinginkannya, seperti yang diasumsikannya tadi gitu. Asumsinya dengan 200 triliun, wah ini ekonomi akan meroket lagi. Ini kayak Jokowi lagi meroket 7% ya pada saat itu ya. Ini sementara ini akan akhir. Nah, gini, kenapa tidak? Karena pertama adalah bahwa kita punya sistem perbankan kita ini tidak kekurangan likuiditas. Permasalahan kita bukan kekurangan likuiditas. Jadi pertama tidak kekurangan likuiditas. Kedua tidak ada opportunity untuk investasi karena yang ada adalah daya beli kurang. Daya beli kurang, lalu kapasitas produksi ini over capacity. Kalau over capacity untuk apa? Orang itu investasi gitu kan. Oleh karena itu investasi ini terhambat karena di dalam kita punya ekonomi terjadi over capacity. Dan yang ketiga, untuk membuktikan bahwa bank itu tidak kekurangan likuiditas, bahkan ada 2.000 triliun itu ditempatkan di SBN dan sertifikat Bank Indonesia. 2.000 triliun, 200 triliun ini nothing. Dan yang terakhir, bahkan ada yang namanya undisbursed loan. Artinya undisbursed loan, kredit yang sudah disetujui oleh bank tetapi tidak dilaksanakan, tidak direalisasikan. Karena ya banyak daya hal. Beli. Daya beli, dia mau menunda investasi dan sebagainya gitu kan. Itu pun 2.000 triliun juga. Jadi 200 triliun itu nothing banget ya. Nothing. 200 triliun nggak ada apa-apanya. Jadi kita tidak bisa, ini harus disadari bahwa dengan uang 200 triliun, berapa ratus triliun itu tidak ada artinya di dalam ekonomi kita. Nah ini yang harus digencarkan adalah justru memang kredit perbankannya itu sendiri dengan membuat iklim investasi mendongkrak dari stimulus fiskal, stimulus moneter untuk membuat ekonomi ini bertumbuh dengan baik gitu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi Sumatera Utara tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution berdalih inflasi naik karena komoditas pangan yang bergejolak. Inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32, Provinsi Riau 5. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari volatile food-nya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi volatile food-nya adalah cabai merah. Kita ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mau coba cari terus. Kita intervensi sampai dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak berambisi menjabat sebagai pemimpin Jakarta lebih dari 1 periode.
Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung saat menjadi narasumber dalam sebuah acara Bank Plat Merah di Jakarta. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah berkarir di pemerintahan dan politik selama 25 tahun. Masa jabatannya sebagai gubernur ini akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya. Ia tidak memiliki niat untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik apapun setelah masa jabatannya di Jakarta berakhir. Saya target saya pengen jadi gubernur 1 periode. Tetapi saya memutuskan dan beliau 1 periode nggak berhenti. Saya udah menjadi pejabat terlalu lama banget. 25 tahun nggak pernah putus. Tambah 5 tahun jadi gubernur udah 30 tahun udah. Masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait DPR minta pemerintah tingkatkan pengawasan bangunan pesantren, kami telah terhubung dengan Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hidayat, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aman, tertib semuanya. Amin. Pak Hidayat, bagaimana Anda melihat tentang rencana untuk pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN? Ya, secara prinsip tentu kita semuanya berduka cita ya dengan apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazin. Dan saya ingatkan kembali bahwa pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia dan sangat berjasa untuk Indonesia, termasuk mempertahankan Indonesia merdeka dan membantu pemerintah untuk mendidik warga bangsa Indonesia sesuai dengan apalagi ketentuan konstitusi yang terbaru. Dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila pemerintah memberikan keadilan dengan memberikan kepedulian terhadap pesantren, baik terkait dengan masalah keselamatannya, kemudian juga anggarannya, termasuk juga memajukan pesantren. Jadi secara prinsip saya berpendapat bahwa ada Undang-Undang tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, di mana di pasal 49 ayat 1 ditegaskan tentang adanya dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu mestinya bisa dipergunakan juga untuk membantu pesantren dalam hal yang terkait dengan masalah pembangunan gedung maupun juga keselamatan pesantren, selain daripada apa yang sudah dilakukan sekarang yaitu untuk beasiswa. Nah, ini menurut saya sangat baik ya bila kemudian dana abadi pesantren yang mestinya bisa dipergunakan untuk kemaslahatan pesantren, dan itulah barangkali sumber APBN itu bisa diambil dari dana abadi pesantren yang jumlahnya tidak sedikit sesungguhnya. Jumlah santri di Indonesia ada 5 jutaan santri, sementara jumlah siswa di Indonesia sekitar 52 juta. Jadi semestinya dana abadi pesantren itu sekitar 10% lah dari dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan itu jumlahnya besar loh Mas, itu sekitar 9,3 triliun timbal balik yang setiap tahun ada gitu. Jadi kalau 10%-nya mestinya 93 miliar. Sementara yang sudah dibelanjakan pada tahun 2024 itu baru sekitar 250 miliar. Itu artinya masih di bawah sepertiga dari yang seharusnya. Jadi saya setuju bila kemudian dana APBN yang berasal dari dana abadi pesantren dipergunakan untuk kemaslahatan pesantren, karena itu ada hal pesantren, termasuk bila itu dipergunakan untuk beasiswa, termasuk beasiswa untuk setiap pesantren mestinya mempunyai arsitek sendiri, insinyur sipil sendiri, supaya dengan demikian maka pesantren mempunyai bangunan-bangunan yang kokoh dan kuat sesuai dengan standar yang sebenarnya, dan dengan cara itu akan terminimalisirlah kemungkinan terjadinya pesantren yang ambruk. Baik, Pak Hidayat, namun kita spesifik ke pesantren Al-Khazini misalnya, polisi menduga ada dugaan kelalaian dan ada tindak pidana di sana. Kemudian warganet bertanya, jika ada tindak pidana di pembangunan tersebut, mengapa harus dibangun kembali menggunakan APBN? Menurut Anda bagaimana persepsi ini? Ya, ada dua hal yang dibedakan ya. Pertama, adanya musibah ini, dan kita semuanya tentu berduka cita dengan musibah itu. Tetapi musibah itu tentu tidak pernah dimaksudkan untuk terjadinya kelalaian. Pesantren ada untuk membantu Indonesia, pesantren ada untuk memajukan pendidikan gitu ya. Kalaupun terjadi musibah seperti sekarang ini, dari 42.000 lebih pesantren, inilah satu-satunya yang terjadi musibah gitu ya. Itu karenanya jangan digeneralisir seolah-olah pesantren adalah bermasalah. Jadi kalaupun sekarang ada penyidikan, kemudian mengarah kepada terjadinya ada tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, ya proporsional saja, buktikan secara mekanisme hukum yang sebenarnya,
Dan memang saya sepakat bahwa memang ini adalah satu pembelajaran yang sangat serius supaya tidak terulang kembali di waktu yang akan datang. Pesantren didirikan tentu untuk kemaslahatan para santri, untuk mendidik para santri, pasti tidak dimaksudkan untuk mencelakakan para santri. Maka bila ada hal yang kemudian terjadi pelanggaran hukum, tentu itu adalah satu kasus yang tidak merupakan kebijakan pesantren. Silahkan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jangan dikriminalisasi karena pesantren tidak ingin melakukan tindakan yang kriminal. Tetapi kalau dikaitkan dengan membangun kembali dengan APBN, tadi saya sampaikan bahwa rujukannya adalah undang-undang tentang pesantren, di mana ada dana abadi pesantren, yang dana abadi pesantren itu bisa dipergunakan untuk membangun sarana-prasarana pesantren selain daripada yang dipergunakan untuk beasiswa bagi para santri. Oke, jadi harus dibedakan dengan jelas ya. Kita kawal bersama bagaimana kemudian penggunaan dana abadi pesantren ini biar bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi santri dan pesantren. Terima kasih Ustadz Hidayat Nur Wahid sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Polda Jawa Timur meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan untuk menetapkan tersangka. Untuk mencegah kejadian serupa, Kementerian PUPR memeriksa kondisi gedung sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah. Polda Jatim telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus ambruknya musola pondok pesantren Al-Khazini, Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan sementara, ambruknya bangunan diduga karena ada unsur kelalaian. Untuk itu, polisi menjerat dengan 2 pasal yang akan disangkakan, yakni pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Siapapun yang bersalah akan dihukum. Kan kami memanggil dulu keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Nanti semuanya pasti akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Semua itu ada mekanismenya. Dan kami pun sudah melaksanakan prosedur-prosedur itu. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khazini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah, salah satunya ponpes tertua di Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren dan memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut sebagai bentuk antisipasi robohnya bangunan ponpes. Yang Sidoarjo tentunya kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis, sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Sebelumnya, akibat robohnya bangunan di Ponpes Al-Khazini mengakibatkan 67 korban jiwa. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka terkait kejadian ini. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini friendly match Timnas Indonesia U23 kontra India, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Selamat malam, Anissa. Seperti apa jalannya pertandingan malam ini di sana? Selamat malam David dan juga pemirsa. Laga uji coba Timnas U23 Indonesia melawan India baru saja kita saksikan bersama. Memang skor saat ini masih 1-0, yaitu India lebih unggul. Namun para supporter Timnas U23 optimis bahwa Indonesia akan menang pada laga uji coba malam hari ini. Dan memang kalau saya tadi berbicara mengenai animo masyarakat begitu luar biasa, karena memang saat ini sejumlah para supporter sudah memasuki kawasan Stadion Madia Jakarta tempat saya melaporkan. Sejak sore tadi mereka sudah datang menggunakan atribut lengkap bernuansa merah dan mengibarkan bendera merah putih serta mengumandangkan yel-yel yang begitu semangat. Kali ini saya akan coba mewawancarai salah satu pengunjung yang datang sepertinya bersama keluarga. Bisa diperkenalkan namanya Pak siapa? Asep. Datang bersama keluarga, apa harapan untuk Timnas U23 yang saat ini sedang berlaga? Timnas bisa memenangkan di laga uji coba dan bisa meraih prestasi di SEA Games. Oke. Prediksi skornya berapa nih Mas Asep? 3-0 untuk Timnas. 3-0 untuk Timnas. Ini tapi baru 1 gol India unggul. Kira-kira prediksi skor
bisa 1-3. 1-3 ya, 3-1. Jadi 3 untuk Indonesia, 1 untuk India. Oke, baik, silahkan langsung saja untuk bisa masuk. Dan itu salah satu pendukung timnas U23 yang membawa keluarganya. Silahkan. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan penuh support untuk timnas U23 yang saat ini berlaga uji coba melawan India, dan tentunya memang laga uji coba ini dilakukan untuk meracik skuad Garuda Muda yang nantinya akan maju ke SEA Games 2025 di Thailand. Dan kita pun juga berharap bahwa nantinya Indonesia juga bisa membawa pulang emas kembali, yaitu membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Stadion Madia Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberi syarat bakal melakukan rotasi pemain saat skuad Garuda menghadapi Irak Minggu dini hari mendatang. Termasuk Oli Romeni yang diperkirakan bakal menjadi starter, serta Calvin Verdong yang pulih dari cedera paha. Timnas Indonesia fokus menghadapi Irak di matchday kedua Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada opsi lain bagi JIZ dan kolega kecuali memenangi laga hidup mati yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu dini hari. Pelatih Patrick Kluivert memberi isyarat bakal melakukan rotasi pemain seiring perkembangan kondisi kesehatan penggawa Garuda. Oli Romeni diperkirakan tampil sebagai starter setelah masuk sebagai pengganti saat Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka. Sementara Calvin Verdong yang absen saat menghadapi Arab Saudi akibat cedera paha bakal kembali merumput. Di bawah Mister Martin Paes masih menjadi tumpuan tim. 4 pemain di benteng pertahanan adalah Sandy Walsh, Kevin Dix, Jay Izes, dan Calvin Verdong. Duet Tom Haye dan Joe Pelupesi menjadi dirijen orkestra di lini tengah. Untuk menambah daya gedor tim, Kluivert diprediksi menurunkan 3 penyerang sayap, yakni Miliano Jonathans, Ragnar Oratmangun, dan Ricky Kambuaya. Sementara Oli Romeni yang kembali fit diplot sebagai penyerang tengah. Laga berat memang bakal dilakoni skuad Garuda karena Irak lebih diunggulkan. Namun Kluivert yakin pasukannya punya mental petarung sejati dengan memberikan perlawanan terbaik. Skuad Garuda mulai mematangkan strategi dan formasi dalam latihan untuk menghadapi gelaran SEA Games Thailand Desember mendatang. Sang pelatih Indra Safri meminta pasukannya bermain efektif, termasuk dalam pertandingan uji coba melawan India malam ini. Salah satu pemain menyebut dalam latihan ini seluruh pemain akan bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan. Para pemain juga diminta dengan cepat melakukan adaptasi dengan cara permainan yang telah disiapkan. Kita kerja keras dan ingin fokus dengan taktik dan fisik juga, dan semoga dengan latihan sama Coach Indra kita nanti bisa berjuang dan menang lawan India. Target kita itu untuk main dengan cara khas Coach Indra dan kita coba sesuaiin, dan pasti harus menang. Kedua itu untuk tetap kerja keras dan bersemangat terus. Mungkin dari pelatih beda atau ciri khas cara main beda, itu pokoknya harus cepat adaptasi dan kerja keras terus. Dalam latihan ini, Coach Indra juga akan memilih pemain yang akan diturunkan dalam laga uji coba melawan India malam ini. Sementara dalam laga uji coba ini dipastikan akan menentukan 23 nama yang akan dibawa Coach Indra dalam gelaran SEA Games Thailand Desember mendatang. Dalam coba dalam rangka mencari format terbaik, 23 pemain terbaik yang akan kita bawa ke SEA Games, dan yang kedua secara bertahap dan berproses mencari 11 pemain terbaik. Sampai saat ini Coach Indra masih memastikan 32 nama pemain yang dipanggilnya masih dalam pemusatan latihan.
Supporter Timnas U23 Indonesia memadati Stadion Madia Jakarta untuk menyaksikan laga uji coba antara Timnas U23 Indonesia melawan India U23. International Friendly Match Indonesia versus India digelar di Stadion Madia Jakarta malam ini. Para supporter Timnas U23 Indonesia memadati stadion dengan atribut yang lengkap, mengumandangkan yel-yel serta mengibarkan bendera merah putih untuk membangkitkan semangat para pemain. Dukungan penuh untuk Garuda Muda oleh supporter Indonesia dengan harapan kemenangan diraih oleh tim nasional U23 Indonesia dalam laga uji coba ini. Mereka percaya bahwa dengan dukungan penuh dari supporter Timnas U23 Indonesia dapat menampilkan performa terbaiknya dan mengalahkan India. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi Sumatera Utara tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution berdalih inflasi naik karena komoditas pangan yang bergejolak. Inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32, Provinsi Riau 5. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari volatile food-nya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar, Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi volatile food-nya adalah cabai merah. Kita ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mau coba cari terus. Kita intervensi sampai dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak berambisi menjabat sebagai pemimpin Jakarta lebih dari 1 periode. Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung saat menjadi narasumber dalam sebuah acara Bank Plat Merah di Jakarta. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah berkarir di pemerintahan dan politik selama 25 tahun. Masa jabatannya sebagai gubernur ini akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya. Ia tidak memiliki niat untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik apapun setelah masa jabatannya di Jakarta berakhir. Target saya pengen jadi gubernur 1 periode. Tetapi saya memutuskan, dan belum 1 periode nggak berhenti. Saya udah jadi pejabat terlalu lama banget. 25 tahun nggak pernah putus. Tambah 5 tahun jadi gubernur udah 30 tahun udah lah. Inilah detik-detik gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang melanda Provinsi Davao, membuat warga panik dan berlarian keluar gedung. Dari rekaman video amatir terlihat guncangan gempa yang kuat dan dahsyat sehingga menghancurkan plafon sebuah rumah sakit. Kepanikan juga terjadi saat pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di kota Davao City bergegas keluar dalam kegelapan setelah gempa bumi menyebabkan pemadaman listrik. Pecahan kaca berserakan di tanah, sementara kerumunan orang-orang bergegas berkumpul di luar halaman gedung. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengantisipasi adanya gempa susulan yang terjadi dipicu oleh pergerakan palung Filipina pada kedalaman 14 mil.
Sedikitnya 2 orang meninggal dunia yang dilaporkan karena terjebak di rumah-rumah yang rusak di kota Davao Oriental. Pasca proposal perdamaian di Gaza disepakati, pasukan pendudukan Israel mulai ditarik mundur sementara warga Gaza kembali pulang. Warga Palestina mulai beramai-ramai pulang ke Gaza Utara pasca kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, warga mengungsi ke Gaza Selatan mencari tempat berlindung dari serangan pasukan pendudukan Israel. Sementara itu, pemirsa, Israel mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Nampak sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan militer Israel mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tak kembali lagi. Warga dengan gembira berkeliling mengibarkan bendera Palestina. غزة الكرامة والبطولة والفداء أيها الرجال الأحرار أيها الشهداء الأحياء لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة 7 من أكتوبر المجيدة نقف أمام عهدة الشهداء الأبرار من القادة مفجري الطوفان. Pemirsa, hari yang dinanti masyarakat Palestina, terutama Gaza, akhirnya tiba. Palestina merayakan kesepakatan damai Israel-Hamas, yaitu gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Pengungsi Palestina sorak-sorai merayakan pengumuman tahapan pertama rencana perdamaian Israel-Hamas. Israel-Hamas menyepakat gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi dari berbagai usia meneriakan dan melambaikan bendera turun ke jalan merayakan kabar bahagia ini. لن ننسى موقف المقاومة الإسلامية في لبنان أبدا ما حيينا ولا موقف الجمهورية الإسلامية ولا موقف إخواننا العمالقة في اليمن ولا موقف المقاومة العراقية. إنه يوم مجيد لنقول الجميع شكرا لكم نحن نحو فلسطين أقرب. شكرا لكم لقد ساعدتونا للانتهاء من. Selain pengungsi Palestina, relawan dan tim medis di pertahanan sipil kota Gaza pun bersujud dan bersyukur adanya kabar bahagia ini. سنتين الحمد لله، سنتين في شمال غزة، صابر مرابط، تركت أهلي وزوجتي وأولادي والحمد لله ما زلت في شمال غزة. الحمد لله على Tak hanya di Gaza, ratusan warga Israel pro-Palestina juga merayakan kesepakatan gencatan senjata ini di lapangan Hostages di Tel Aviv. Semua pihak berharap semua pihak menghargai kesepakatan ini dan melaksanakan persyaratan perjanjian dan tidak menghindari ataupun menunda pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati.